Saudara, tema bulan ini adalah harapan yang memberi ketenangan. Tapi seringkali pengalaman hidup kita berbicara berbeda. Kita merasa tidak tenang karena apa yang diharapkan tidak atau belum terwujud. Sehingga muncul dalam kehidupan sebuah istilah PHP, pemberi harapan palsu. Betapa kecewanya kita ketika apa yang dijanjikan oleh si dia ternyata hanya janji tanpa dilakukan. Kita juga kecewa dan marah kepada teman yang waktu kesulitan datang sambil menangis, minta tolong pinjam uang, dan berjanji besok atau bulan depan kalau sudah gajian pasti dikembalikan. Tapi rupanya dia mencoba janji Tuhan, seperti yang dikatakan Petrus bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun. Jadi ditunda terus. Kita kecewa, marah, dan tidak tenang. Apalagi dalam situasi yang makin terdesak, sementara yang diharapkan belum jadi kenyataan. Saudara, harapan biasanya selalu dikaitkan dengan janji atau yang menjanjikan. Lalu bagaimana dengan firman Tuhan yang begitu banyak berisi janji yang memberi harapan? Bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi adalah bagian dari keluhan atau ketidakpuasan bangsa Israel atas apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Mereka marah kepada Musa dan Harun karena gara-gara mereka menghadap Firaun, maka Firaun makin keras menindas mereka sehingga mereka harus menyediakan batu bata dalam jumlah yang tetap, tapi bahan tidak lagi disediakan seperti sebelumnya. Pekerjaan sebagai budak untuk membuat batu bata saja melelahkan dan menghabiskan banyak waktu. Ditambah lagi dengan harus mencari bahan sendiri. Karena itu mereka makin marah dan menyalahkan Musa dan Harun yang berani-beraninya menghadap Firaun dan minta mereka diizinkan ke padang gurun. Dikatakan lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian, kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Saudara, inilah tanda orang percaya atau orang Kristen, kalau marah biasanya bawa nama Tuhan. Dan reaksi inilah yang juga ditakutkan oleh Musa. Karena itu ketika Tuhan mengutus dia, banyak alasan yang diungkapkan oleh Musa, termasuk bagaimana kalau orang Israel tidak percaya. Mengapa mereka marah? Bukankah Musa dan Harun datang justru diutus Tuhan karena dia menggenapi janjinya kepada keturunan Abraham? Situasi yang dihadapi orang Israel bisa saja terjadi dalam hidup Anda dan saya. Kita kecewa, kita marah karena di tengah-tengah hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, situasi bukan makin tambah baik, namun justru seolah makin banyak masalah, bukan? Mengapa? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, bangsa Israel menjadi budak di Mesir selama kurang lebih 400 tahun. Dalam catatan Alkitab kita melihat bagaimana keluarga Yakub yang kemudian berkembang menjadi bangsa Israel ini bisa sampai di Mesir. Mereka tinggal di Mesir melalui cara yang tidak biasa. Allah mengutus Yusuf mendahului mereka menjadi orang yang kedua yang berkuasa di Mesir. Mazmur 105 ayat 16 sampai 25 dan juga Kejadian pasal 37 hingga 50 menjelaskan secara detail tentang hal itu.
Allah tahu cara menyelamatkan umatnya, mulai dari cara yang biasa, tidak biasa, sampai kepada yang luar biasa. Mengapa mereka dibawa Mesir? Pertama, mereka diselamatkan dari bahaya kelaparan yang terjadi di Kanaan pada waktu itu. Lalu pertanyaannya, mengapa mereka tinggal di Mesir dalam waktu yang begitu lama? Alasannya adalah, dalam Kejadian 15 ayat 16 dikatakan, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ini firman Tuhan kepada Abraham tentang apa yang akan terjadi dengan keturunannya. Mereka bukan hanya diselamatkan dari kelaparan di tanah Kanaan pada waktu itu, tapi juga diselamatkan dari kedurjanaan orang Amori yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan ini terjadi sampai keturunan keempat kembali ke tanah Kanaan. Ketika Allah ingin melaksanakan rencananya dan janjinya membawa bangsa ini kembali ke Kanaan melalui Musa, bangsa ini tidak melihat, sekali lagi, tidak melihat rencana dan perbuatan Tuhan, tapi hanya melihat kesulitan yang terjadi. Rupanya masa 400 tahun membuat mereka lupa akan janji Tuhan dan lebih bisa melihat kesulitan daripada harapan. Mereka tidak mengingat lagi bahwa Allah membawa mereka ke Mesir karena menyelamatkan mereka dari kelaparan di tanah Kanaan dan dari kedurjanaan orang Amori. Mata orang Israel tertutup terhadap segala kebaikan Tuhan hanya karena kesulitan dan pergumulan yang dihadapi saat itu. Dalam hidup, kita pasti menjumpai masalah dan pergumulan. Ada masalah yang berat, tapi jangka waktunya pendek. Ada masalah yang tidak berat, tapi jangka waktunya panjang. Ada masalah yang tidak berat dan jangka waktunya pendek. Ada juga masalah yang berat dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kita disuruh memilih, tentu kita memilih yang terakhir. Namun masalahnya adalah kita tidak bisa menghindari masalah dan kita tidak bisa memilih. Namun sayang, banyak pengalaman hidup yang terjadi itu bukan pilihan kita. Keputusan bukan pada diri kita. Akan tetapi kita bisa memilih dan memutuskan bagaimana meresponi semua yang terjadi dalam hidup kita. Yang jadi masalah adalah sebagai orang percaya, kalau kita seringkali lupa dan tidak mengkaitkan apa yang terjadi dalam kaitannya dengan janji dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Masalahnya kalau kita lebih terfokus dan membiarkan diri kita terpengaruh pada apa yang kelihatan dengan mata jasmani dan keburu kecewa karena sudah melupakan keyakinan bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Jangankan masalah yang berat dan dalam waktu yang panjang, masalah yang ringan dan dalam waktu yang singkat pun terkadang membuat kita tidak bisa melihat lagi rencana Tuhan dan perbuatan Tuhan sehingga kita tidak merasa tenang. Semua pemeliharaan Tuhan dan pengalaman manis yang terjadi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hilang begitu saja hanya karena peristiwa pahit yang kita alami dalam sesaat saja. Reaksi bangsa Israel mengingatkan kita betapa pentingnya untuk tetap mengingat akan janji dan rencana Allah, sehingga kita tidak berhenti berharap sekalipun dalam masa-masa yang sulit. Inilah yang menjadi alasan mengapa bangsa ini tidak tenang dalam menantikan pengharapan penggenapan janji Allah. Karena mereka sudah melupakan akan janji Allah. Itu terjadi juga dalam kehidupan kita, bukan? Hal apa yang perlu kita selanjutnya ketahui?
agar hidup kita tenang dalam menantikan harapan itu. Saudara, apa yang Allah lakukan dalam kehidupan manusia melalui Abraham dan keturunannya bukanlah perbuatan sesaat, tapi membutuhkan proses waktu. Kalau diumpamakan dengan cerita, maka itulah cerita sinetron. Cerita itu bersambung. Ketika kita melihat film sinetron, terkadang kita emosi, kita juga terbawa. Ketika artis atau aktor idola kita disakiti, kita pun ikut sakit hati. Dan ketika dia marah, kita pun ikut marah, bukan? Dan ketika dia kecewa, anehnya, walaupun kita tidak ada hubungan, kita pun kecewa. Padahal kita sadar bahwa itu cerita sinetron. Pasti di sini ada penggemar film sinetron, apalagi sinetron Korea. Mungkin pembuat cerita dan sutradara sengaja membuat cerita itu adalah kisah yang memang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita sampai kepada satu seri yang berakhir dengan hal yang bikin penasaran, kita pun akhirnya jadi penasaran dan tidak sabar menunggu episode besoknya sampai tidak nafsu makan, bahkan bisa kebawa mimpi. Mengapa? Karena kita sadar bahwa cerita itu belum berakhir. Sekali lagi, belum berakhir dan ada kelanjutannya. Kita ingin tahu bagaimana kelanjutannya. Namun anehnya, dalam hidup yang di dunia nyata ini, kita tidak bisa melihat perbuatan Allah secara menyeluruh, yang belum selesai dikerjakan dan masih dalam proses. Kita sering tidak sabar untuk menunggu dan tidak mau tahu episode berikutnya yang Allah sedang kerjakan. Kita berhenti pada kekecewaan dan berhenti melakukan apa yang Dia mau. Kita langsung ambil kesimpulan bahwa Allah ingkar janji. Dia tidak mengasihi saya lagi. Dia tidak menjawab doa saya. Hei, sadar. Masih ada episode berikutnya. Masakan kita lebih percaya sutradara sinetron daripada Allah? Allah tahu bagaimana dan kapan waktu yang tepat untuk menggenapinya. Saya teringat ketika tahun 2019, ketika tangan saya mengalami sakit, dan pada waktu sakit itu, tangan saya terasa kram, kesemutan, makin lama makin menjadi. Bahkan sampai ke dokter 2 kali, belum sembuh, dan selama 3 bulan itu terjadi. Akhirnya dokter memberikan rekomendasi untuk 2 terapi. Salah satu terapinya itu di-booking tahun 2022. Bayangkan saudara, saya sakit 2019, tapi booking terapinya 2022, 3 tahun kemudian. Akhirnya saya berpikir, wah kalau seperti ini saya yang susah sendiri. Masakan saya harus tangan kram dan kesemutan selama 3 tahun karena menunggu. Akhirnya saya pun olahraga sendiri, bergerak tangan sendiri, melihat apa yang terjadi dengan saudara-saudara lain yang juga kira-kira sama di YouTube. Saudara, yang ingin saya tekankan di sini aja, dokter saja bisa memperkirakan mana yang urgen dan membutuhkan tindakan secepatnya, dan mana yang perlu ditunda. Sehingga ada yang ditunda, dan ternyata saya ditunda membuat saya berusaha dan sembuh sendiri. Orang Israel marah kepada Musa, seolah-olah apa yang dilakukan Musa dan Harun telah mengganggu kehidupan mereka. Padahal Allah mengutus mereka dan dalam proses membebaskan bangsa ini. Mereka mengira hidup mereka selanjutnya akan makin sulit karena apa yang sedang terjadi. Mereka tidak ingat bahwa Allah berjanji bahwa keturunan keempat Abraham akan kembali ke tanah Kanaan. Sekalipun mereka lupa, Allah tidak pernah lupa. Sekalipun saudara lupa, Allah tidak pernah lupa.
Kitab Bilangan 23 ayat 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dia bukan hanya tidak lupa, tapi dia punya kuasa juga untuk menggenapinya. Karena itu, pemazmur dalam Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ingat, sangat terbukti. Allah tidak pernah lupa. Dia tahu, dia punya cara. Dia punya cara dan waktu tersendiri untuk menggenapinya. Jika itu belum kelihatan, bukan berarti dia lupa. Tapi semuanya sedang dalam proses. Dan proses itu pasti, sehingga memberikan harapan yang jelas. Apapun halangan dan rintangannya, sekalipun rasanya tidak mungkin, tapi sejarah membuktikan bahwa Allah sanggup melakukannya. Orang Israel lebih melihat Firaun dan kerajaan Mesir seperti tembok raksasa yang tidak mungkin mereka lewati. Tapi dengan tangan kekuasaan yang kuat, maka 10 tulah Allah membuat tembok itu runtuh. Saudara, Allah berjanji, Allah pasti menggenapinya. Jika kita melupakan dan meninggalkan keyakinan ini, justru membuat hidup kita tidak akan tenang. Namun jika kita tetap meyakini bahwa Allah berjanji, Allah pasti menggenapinya, maka apapun yang terjadi tidak akan membuat kita gelisah. Karena kita tahu pengharapan yang kita letakkan pada janji Allah memberikan kepastian dan itu akan memberikan ketenangan dalam hidup kita semua. Dalam hidup saudara dan saya. Karena itu saudara, pengharapan yang kita letakkan berdasarkan iman kepada Allah bukanlah pengharapan palsu atau tidak pasti. Karena Allah berjanji pasti menggenapinya. Dia punya cara, waktu, dan kuasa untuk menggenapinya. Masalahnya adalah jika kita tidak bisa lagi melihat kepada apapun yang sudah Allah kerjakan, yang sedang Allah kerjakan, dan yang akan Allah kerjakan, maka kita tidak tenang. Ketika kita mulai terfokus pada masalah kita dan tidak bisa melihat perbuatan dan rencana Allah, maka kita merasa kehilangan harapan sehingga hidup kita pun tidak tenang. Ketika kita merasa kehilangan harapan dan tidak tenang, bukan berarti apa yang kita harapkan itu hilang. Tidak. Pengharapan yang didasarkan atas janji Allah akan terus dikerjakan sekalipun saudara dan saya merasa hilang harapan karena tidak bisa melihat. Perbedaannya adalah ketika kita tidak bisa melihat lagi, maka hidup kita tidak tenang. Sedangkan bagi orang yang tetap melihat dan terus berharap, maka hidup menjadi tenang. Kita mengingat sebuah lagu yang mengatakan habis hujan nampak pelangi. Itu menggambarkan proses hidup yang kita alami. Tidak seterusnya hujan, tidak seterusnya cuaca itu buruk. Ada saatnya berhenti dan mulai menampakkan pelangi yang mulai mewarnai hidup Anda dan saya. Ketenangan adalah terjadi kalau kita tetap hidup bergantung kepada Allah. Ketenangan tidak tergantung apa yang ada di luar kita, tapi dalam hati kita. Jika di luar tenang, tapi hati tidak tenang, maka engkau tidak tenang. Jika di luar bergelora, tapi hati tenang, maka engkau tetap tenang. Karena itu ketenangan hati kita akan terjadi jika kita tetap percaya dengan iman akan semua janji Allah yang pasti. Daud mengatakan dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku,
kota bentengku, aku tidak goyah. Hidup Daud bukan tanpa pergumulan. Dia harus lari dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari kejaran Saul karena mau dibunuh. Seolah tidak ada tempat yang bisa memberikan ketenangan bagi Daud pada waktu itu. Tapi dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat dengan Allah, percaya dan pegang janji Allah. Tenang tidaknya hidup kita bukan bergantung ada atau tidaknya masalah. Tapi apakah kita hidup dekat dan tetap menaruh pengharapan kepada Allah. Karena itu saudara, letakkanlah pengharapan Anda pada firman dan janjinya yang pasti, maka Anda akan mengalami ketenangan apapun situasi yang Anda hadapi saat ini. Jika saat ini Anda merasa tidak tenang, seolah hilang harapan, inilah saatnya kembali menaruh pengharapan kita kepada janji Allah yang pasti. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.